menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Pak, satu lagi Pak, yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak. di semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak? Enggak bisa. Tidak Oh. Oh, Maaf ya. sebentar aja, Pak. Anda bisa, karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas, Pak ya? Ya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. Iya, Pak? Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini Saya untuk negara, Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi, Sudah, bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar lah, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Nggak bisa ya. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh, Pak. Maaf, Pak Kasmujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian,
Masih soal ijazah asli Jokowi, versi Bareskrim dan palsu, versi Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini ada kegelisahan, keprihatinan, kekhawatiran dari seorang aktivis bernama Muslim Arbi yang mengkhawatirkan Kas Mujo mati mendadak atau meninggal mendadak. Ini mengkhawatirkan ya, bukan statement bahwa Bitor sudah meninggal. Padahal maksudnya adalah Basur ya, Bambang Suryadi. Ini bicara mengenai orang yang masih hidup tapi khawatir meninggal mendadak. Why? Coba kita bacakan dari Muslim Arbi, nanti kita bahas ya. Jadi ini di mediamasa.co.id, Muslim Arbi khawatir Kas Mujo meninggal mendadak usai bantah jadi dosen pembimbing Jokowi. Tadi kita lihat ya, sudah ada luka-luka di mukanya, kata istrinya jatuh dia. Mediamasa.co.id, tokoh nasional Muslim Arbi mengungkapkan kekhawatiran serius terkait keselamatan Profesor Kas Mujo, bukan profesor ya, Kas Mujo saja, insinyur, setelah nama akademisi tersebut muncul dalam polemik soal ijazah Presiden Joko Widodo. Kas Mujo sebelumnya secara terbuka membantah bahwa dirinya pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi. Muslim Arbi menyebut pernyataan Kas Mujo yang menampik klaim sebagai pembimbing akademik Jokowi adalah hal yang sangat penting. Menurutnya Kas Mujo adalah saksi kunci dalam kontroversi seputar keabsahan ijazah presiden. Iya dan tidak, nanti kita akan bahas ya. Tapi bahwa dia adalah kunci kebohongan Jokowi, iya. Kita patut khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian mendadak, ujar Muslim Arbi seperti dikutip dari berbagai sumber pada Selasa. Ia menyarankan agar keselamatan Kas Mujo dijaga dan dilindungi, mengingat pernyataannya bisa menjadi perhatian publik dan mungkin menimbulkan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Pernyataan ini muncul di tengah maraknya diskusi publik mengenai latar belakang pendidikan Presiden Joko Widodo. Meski pihak istana telah berulang kali menegaskan keabsahan ijazah Jokowi, sejumlah pihak masih meragukan hal tersebut dan menyebarkan narasi tandingan. Muslim Arbi menambahkan kemunculan nama Kas Mujo dalam isu ini bukan tanpa alasan. Ia mengajak publik untuk mengawal proses klarifikasi agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap saksi. Kita hanya ingin kebenaran, bukan sensasi politik, karena itu penting menjaga keselamatan mereka yang berani bersuara, tutupnya. Setuju ya? Sekali lagi sobat era sekalian, mereka yang punya suara, punya data, punya fakta, punya kesaksian, itulah yang harus dilindungi. Nah, salah satunya adalah Kas Mujo. Betapa pentingnya Kas Mujo ini kalau kita ingin menguak kebohongan yang disebarkan oleh Jokowi. Sayang ya, tidak ada lagi orang tukang ngadu. Cobalah Anda ngadukan Jokowi gitu loh, jangan mengadukan orang lain, menyebarkan berita bohong. Saya juga bingung. Giliran sudah ceto welo-welo seperti ini, Anda kemudian tidak bereaksi apa-apa. Itu namanya berat sebelah. Tapi stop. Saya memang tidak suka orang ngadu-ngaduin. Itu bagi saya kampungan ngadu-ngaduin. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah ya seperti ini. Ada sebuah narasi tandingan untuk membantah narasi yang sebelumnya disampaikan. Kan narasi yang sebelum disampaikan dengan tertawa-tawa, galak sekali Pak Kas Mujo, bolak-balik nggak tahu berapa kali, tapi terima kasih sudah jadi pembimbing skripsi dan lain sebagainya. Ceto welo-welo. Kalau Jokowi secara sadar ya, tidak di bawah alam bawah sadar, tidak di alam bawah sadar, mengatakan bahwa orang yang dia suruh ke panggung itu adalah Kas Mujo namanya, dan memang benar pembimbing skripsinya. Nah itu yang kemudian 8 tahun kemudian, tepatnya tahun 2025, ya 4,5 tahun kemudian, 7,5 tahun kemudian ternyata dibantah sendiri. Jokowi versus Jokowi. Ya, ada thumbnailnya, Jokowi versus Jokowi. Nah, tetapi Jokowi berusaha berkilah bahwa dia adalah dosen pembimbing. Memang bukan dosen pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro katanya. Itu pun profesornya patut diragukan karena baru tahun 86 Ahmad Sumitro jadi profesor. Jadi kalau seandainya bimbingan skripsi itu tahun 84, belum profesor bro. Itu pun patut diragukan. Belum lagi soal bukan lembar pengesahan ya. Ya lembar pengesahan. Yang kata Rismond cantik kali itu. Jadi ada lembar pengujian, ada lembar pengesahan. Nah, jadi saudara sekalian, ini yang kemudian harus kita lihat. Kalau soal kebohongan, jelas Kas Mujo adalah saksi hidup kebohongan Jokowi yang mengatakan dia adalah pembimbing akademik dan sebelumnya pembimbing skripsi. Jelas ya. Tetapi tentu Kas Mujo tidak menjadi orang yang
determinan untuk mengatakan ijazah Jokowi palsu. Karena dia sendiri tidak tahu, ya. Artinya tidak tahu kalau untuk ijazah palsu atau tidak, yaitu cek laboratorium seperti yang disampaikan oleh Rismon Sianipar yang baru saja saya rilis videonya. Yaitu suruh cek tidak hanya Bareskrim Mabes Polri, tapi juga laboratorium BRIN dan Puspom. Di situ ada kata Rismon Sianipar yang bisa mengecek keaslian ijazah tersebut. Dan cek pertama adalah kertas dan tinta saja. Terutama kertas dulu. Apakah kertas itu berusia 40 tahun dari tahun 85 atau apa? Oke, makanya step by step-nya ini adalah kalau seandainya itu berasal dari tahun 85, maka lolos ujian pertama bahwa kertas itu sudah berusia 40 tahun. Karena ada spekulasi yang mengatakan ada orang kuat UGM, mantan rektor yang memiliki akses ke gudang ijazah itu dan kemudian mendapatkan belangko tahun 80. Belangko itulah yang ditengarai diisi. Oke, maka tes pertama adalah tes kertas. Kalau kertasnya lolos, itu adalah kertas yang berusia 40 tahun sekurang-kurangnya, 40 tahun lebih ya. Karena ya 40 tahun kurang lah, karena itu kan bulan November. Cuma kan kertasnya sendiri pasti dicetak pada bulan sebelumnya atau pada tahun sebelumnya, jangan-jangan. Maka baru lolos tes pertama, dan itu tidak berarti bahwa ijazahnya pasti asli. No. Oke. Tes kedua adalah tes tinta. Apakah tinta itu sudah berusia 40 tahun atau baru berusia, ya kata orang baru-baru aja. Ketika soal ini diperkarakan oleh Bambang Tri di awal tahun 2020 atau 2019. Jadi kalau seandainya baru berusia kurang dari 10 tahun kan harusnya laboratorium bisa mengidentifikasi itu. Kalau ini berhasil juga benar tintanya 40 tahun ya, maka tidak berarti ijazahnya pasti asli, ya kan? Lalu dicek apa lagi? Dicek fotonya. Jadi banyak itu untuk membuktikan kalau itu asli. Nah, kalau memang asli, don't worry, di 10 kali tingkat pun enggak masalah. Oke. Let's say fotonya. Kalau fotonya pun asli, dilihat capnya. Kalau capnya pun asli, dilihat lagi siapa pemilik foto tersebut. Karena soliditas analognya. Kalau semuanya lolos, bandingkan dengan ijazah-ijazah yang beredar, yang bisa diminta atau dipinjam dari mereka-mereka yang lulus tahun 80 itu. Entah Frono Jiwo, entah Sri Murti Ningsi, entah almarhum Hari Mulyono kalau masih ada, entah yang lain dan lain. Andi Pramaria juga boleh. Dari situ akan dilihat, tapi ijazahnya ini dibandingkan dulu, dilihat dulu apakah berasal dari tahun yang sudah 40 tahun juga. Jadi yang namanya ijazah pembandingnya itu harus dilihat identik, dilihat dulu keotentikannya. Kalau otentik baru bisa dibandingkan. Nah dari situ kita akan tahu sesungguhnya ijazahnya ini asli atau tidak. Langsung to the point ke sana, nggak usah kemana-mana sesungguhnya. Tidak usah pergi kemana-mana, nggak ada gunanya karena ijazahnya ada di Solo, ada di rumah Jokowi. Itu saja disita, kemudian diperiksa bareng-bareng. Jadi bukan Bareskrim Mabes Polri tidak mampu, tapi soalnya soal trust. 1000 kali Bareskrim ngomong ijazahnya asli, 2000 kali orang nggak percaya. Itu kan soalnya. Sebagaimana misalnya di polling RH Channel, lebih banyak orang tidak percaya Bareskrim. Angkanya 89 sampai 90%. Tidak percaya foto atau ijazah Jokowi asli, angkanya di atas 90%. Ya bisa dilihat lah. Nah ini yang kemudian yang kita harus pahami bahwa soal ijazah ini soal yang mudah sekali untuk dibuktikan asli atau tidak, asal ada yang namanya political will, kemauan. Tapi kalau tidak ada political will, tidak ada kemauan, ya berat. Yang terjadi ya itu gaya lari-lari pengacara atau penasihat hukum atau kuasa hukum dari Jokowi, lari-lari ke sana kemari dan lain sebagainya. Ya harusnya mereka lebih gentleman lah. Mbok ya jangan begitu-begitu amat gitu ya. Membela bosnya boleh, tapi ya jangan begitu-begitu amat sampai lari-lari kemana-mana. Kan harusnya fokus, ya fokus kepada apa? Ya fokus kepada hal-hal yang harus dibuktikan. Yang dibuktikan itu ya tadi sosok fisik ijazah analognya, kertasnya bagaimana, usia 40 tahun atau tidak, tintanya bagaimana, kemudian foto analognya itu bagaimana, kan kelihatan tuh di situ ya. Kalau dia yang aslinya itu kelihatan. Kemudian capnya bagaimana dan lain sebagainya.
Selamat datang dok. Saya kaget. Saya lirik-lirik kok ini ada makhluk yang senior. Ternyata ada dokter datang ke sini ya. Ya, saudara sekalian, itu yang bisa saya share ya. Sekali lagi, save Kas Mujo ya, jangan sampai kemudian something happen to him, karena ini saksi kunci. Tetapi sekali lagi saya katakan, Kas Mujo itu bukan saksi kunci asli atau tidaknya ijazah Jokowi, tapi saksi kunci bahwa Jokowi sudah berbohong. Jadi sekali lagi saya pernah mengatakan kan di sini, kita tidak boleh terlalu berlebihan. Berbohong itu harus kita klasifikasi antara berbohong dan cedera janji. Misalnya ketika Jokowi mengatakan 10 juta atau 20 juta lapangan kerja dan tidak terrealisasi, itu tidak bisa dikatakan berbohong. Itu namanya cedera janji, tidak menepati janji sebagai presiden. Kemudian ketika Jokowi bilang SMK sudah terpesan 6.000, nah kalau ternyata tidak ada, nah itu namanya bohong. Kalau dia mengatakan Kas Mujo itu pembimbing skripsi atau pembimbing akademik dia, dan Kas Mujo membantahnya, dan kita harus lihat bahwa justru dengan membantah tersebut Kas Mujo berada pada posisi yang tidak menguntungkan, sehingga secara logik rasional kita mengatakan pasti dia tidak berbohong, karena kalau dia berbohong ngapain? Karena kan berbalik soalnya. Maka itulah kita katakan bahwa Jokowi berbohong. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan 11.000 di kantong dan lain sebagainya, bisa juga berbohong. Jadi kita harus bedakan antara bohong dengan cedera janji, tidak menepati janjinya, tidak ekspor misalnya, nggak bisa dibilang berbohong. Janji tidak akan impor beberapa bahan pokok. Itu ketika kemudian impor atau kemudian melakukan hal yang berbeda dari apa yang dikatakan, dalam konteks ini adalah cedera janji, tidak menepati janji sebagai presiden Indonesia. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi selamat datang dokter. Saya tidak mention dokter apa ya, nanti di recognize, tapi yang jelas bukan dokter Tifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.